Ya, oke kita mulai ya. Ini hari ini Vektum itu ada prinsip variasi dan spin. Ya, kita bahas soal-soal ONMIPA yang berkaitan dengan ini. Nah, tren soal ONMIPA di Vektum itu di konteks Vektum itu apa namanya? eh, Ya sama-sama aja, begitu-begitu saja. Ya, kita membahas apa namanya? Kita membahas mencari konstanta normalisasi, lalu kita menurunkan besaran-besaran ekspektasi yang lain, begitu ya. Nah, tapi yang membedakan dalam konteks ini kita apa namanya menggunakan prinsip variasi di bagian bagian F, begitu ya. Tentu ini mungkin baru bagi kalian. Tapi untuk briefly discussion ya, tak perkenalkan saja prinsip-prinsip sederhananya, ya, prinsip sederhananya. Nanti kalian bisa turunkan ya untuk soal-soal untuk kasus-kasus lain. Ciri-cirinya apa? Kalau misalkan soal itu menggunakan prinsip variasi, ciri-cirinya di sini ada menggunakan fungsi coba, ya. Ini fungsi coba. Dalam hal ini v r, beta sama dengan c eksponensial min beta r, ya. Nah, tentu saja soal itu ada pengaruh potensial, ya. Di sini berfungsi sebagai keadaan eksternal sistem, ya. Nah, begitu. Biasanya apa namanya potensialnya ini bervariasi. Kadang ada potensial harmonik, ya. Ada potensial delta, juga ada potensial apa namanya sumur potensial satu dimensinya dan lain-lain, begitu. Nah, kita tindakan saja. Tuh. Nah, kita bahas dua hal ya di sini ya. Nah, di Mektum kita kali ini ya, mekanika kuantum kita kali ini itu mengenai prinsip variasi ya dan apa namanya dan spin ya. Kita akan diskusikan dua hal ini. Begitu. Nah, aku kupas dulu ya soalnya gitu. Nah, tapi untuk soal A B C D E F ini apa tidak menggunakan ya, tidak menggunakan belum menggunakan prinsip variasi ya, gitu. Nah, ya. Nah, oke kita langsung saja ya. Nah, oke. Di sini ada potensial dua dimensi ya, potensial dua dimensi. Nah, clue itu harus kita pegang ya sampai menjawab soal selesai karena dengan clue atau petunjuk itu sendiri nanti akan menentukan bentuk ekspresi matematis yang akan kita gunakan. Ya, itu penting sekali. Ya, hati-hati dalam mengekspresikan matematis. Tentu kalau by prinsip ya normalisasi tentu kalian sudah mahir ya, begitu. Nah, kita lihat di sini ada potensial dua dimensi ya, VR itu sama dengan min V0 eksponensial min R per A ya. Nah, bentuknya ini kita sepakati saja ya, cara menulisnya biar lebih mudah gini saja ya, min V0 E pangkat min R per A gitu ya. Ini kan cara lain dalam menuliskan potensial gitu. Di mana ada fungsi coba di sini ya, fungsi coba. Fungsi coba itu selalu ada di prinsip variasi ya. Dia gunanya untuk mencari energi ya pada keadaan dasar, keadaan ground state ya. Nah, bentuknya begini, V R, beta itu sama dengan C eksponensial min beta R. Nah, kita sepakati bentuknya jadi C E pangkat min beta beta R ya. Nah, begitu. Nah, karena ini konteksnya dua dimensi ya, konteksnya dua dimensi ya, dua dimensi. Nah, paling mudah kita itu mengekspresikan ilustrasinya dalam koordinat polar ya. Kalau dalam kartesian kan dua dimensi x tuh x dan y ya. Tapi ini lebih mudah mengekspresikannya dalam koordinat polar ya. Sebentar. Kenapa begitu? Karena kalau ekspresi matematis dari eh, apa dua dimensi dalam
Kartesian itu bentuknya sangat sangat ribet gitu ya. Kalau dua dimensi kan seperti ini ya. Nah, ini ingat lagi di Visma kalian begitu ya. Kalau dua dimensi itu kan gini. Nah, ya, bentuknya lingkaran ya, polar gitu. Nah, ya, ini sumbu X ya, ini sumbu Y ya. Nah, pasti yang namanya lingkaran itu punya jari-jari kan ya. Nah, punya jari-jari. Nah, R dan ada ya, ada jari-jari R begitu dan ada sudut theta begitu ya. Tentu saja relasi-relasi matematisnya kan bisa kalian tulis X sama dengan R cos theta ya dan Y sama dengan R sin theta ya. Nah, kita akan selalu pegang ini sampai sampai akhir. Dan tentu saja masih ada apa namanya besaran-besaran lain yang akan kita gunakan begitu ya. Nah, lalu kita bisa langsung memulai dari yang pertama ya. Yang pertama itu kita harus mencari tetapan normalisasi ya. Ini pertanyaan yang sering dimulai di soal fisika kuantum ya, karena aku sudah bahas berkali-kali ya dan kalian sudah mendapatkan fisika kuantum, maka cara memulai jawaban harusnya kalian sudah mengerti ya. Itu menjadi poin plus plus itu nanti kalau kalian bertempur di Onmipa, karena Mektum ini banyak yang menghindari ya di Onmipa itu. Jujur-jujur saja ya, faktanya begitu. Nah, tentu saja kalau mencari tatapan normalisasi ya, fungsinya fungsinya itu fungsi V tadi ya, R, beta itu kan tadi C E pangkat min beta R ya. Nah, bagaimana agar ini ternormalisasi? Berarti kan integral ya dari V starnya V D, nah D2 R harus sama dengan 1 ya. Bentar. Ya, sorry tadi D. V star V D2R sama dengan 1. Kenapa D2? Karena D2 ini ya mengindikasikan apa namanya? Ini kan dua dimensi gitu ya. Nah, kalau tiga dimensi berarti D3R, elemen volume. Kalau dua dimensi D2R, berarti elemen luas. Gitu ya, itu ekspresinya seperti itu. Nah, bagaimana bentuk D2R pada koordinat polar? Ya, pada koordinat polar itu D2R elemen luas ya. Nah, berarti D2R ini sama dengan elemen luas. Elemen luas, koordinat polar. Ya, ini kan yang aku suruh kalian ngapalkan itu. Ya, karena ini kan berguna nanti di listrik dan magnet itu sangat berguna sekali ya. Ada yang dalam koordinat spherical, ada yang koordinat silindrikal, ekspresi elemen luasnya berbeda ya. Bagaimana dalam koordinat polar? Bentuknya gini, R dr d theta ya, kalian hafalkan saja ini ya. Tentu prinsipnya tidak perlu kalian pelajari matang-matang karena by teknis ya itu butuh langsung saja secara praktis gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke apa namanya? Balik lagi ke ini tadi ya, balik lagi ke fungsi gelombang ini tadi ya. Ini kalau kita starkan berarti kan jadinya kan C star, dan di sini kan tidak ada bilangan kompleks ya yang diwakili bilangan imajiner I, berarti kan ini tetap E pangkat min beta R, kecuali kalau misalkan ini E pangkat I beta R, berarti ini pangkat E plus I beta R, kan mengubah konjugat tuh mengubah yang min min I jadi I gitu ya. Nah, kalau kita masukkan di sini ya udah jadinya kan C star C ya, integral, berarti karena di sini ada dr d theta, berarti integralnya ada 2 ya. Berarti ini kan E pangkat min beta R kali E min beta R, berarti kan E pangkat min 2 beta R ya. R dr dt theta sama dengan 1. Nah, di sini batas tetanya berapa nih? Karena lingkaran itu kan ya, lingkaran itu kan eh, batasnya itu dari 0 ya sampai 2 pi ya. Nah, 0 sampai balik lagi ke dirinya. Nah, kalau R-nya ini itu batasnya dari apa? Dari 0 sampai tak hingga ya. Karena di sini nggak eksplisit.
jaraknya itu berapa. Ya udah kita apa namanya? Anggap saja R-nya itu memenuhi ruang yang tak hingga gitu ya. Dari 0 sampai tak hingga. Nah, berarti ini R-nya 0 tak hingga dan d theta-nya 0 sampai 2 pi ya. Jadi elemen R itu biasanya 0 sampai tak hingga, seringnya begitu ya. Baik polar eh, maupun spherical ya, karena lingkarannya itu kan apa namanya luas, memenuhi ruang, nggak eksplisit dia R-nya berapa gitu ya, kecuali R-nya di sini sampai A begitu, itu kan enak. Nah, ya udah kita kumpulkan aja yang R sama R di sini ya, berarti ini kan C kuadrat ya, ini kita kumpulkan yang pi sama theta, R sama R ya. Yang theta itu kan 0 sampai 2 pi ya, jadi d theta ini 0 sampai tak hingga R D pangkat min 2 beta R D dr ya, sama dengan 1 ya. Nah, kalian ingat prinsip ini ya. Ini biasanya di soal diketahui nih. Ya, ingat ya, ingat. Nah, kita untuk mengerjakan soal ini ya. Yang ini ingat ya. Nah, ini ingat ya. Ingat bahwa ada bentuk integral yang seperti ini ya. Integral 0 sampai tak hingga ya, x ya, e pangkat min x, x pangkat n dx itu sama dengan ya, sama dengan gamma n plus 1 sama dengan n faktorial ya, atau langsung langsung n faktorial juga nggak masalah gitu ya. Jadi kita apa namanya, nanti jawabannya n faktorial, sederhana sekali ya. Nah, berarti untuk bagian yang ini ya, kita perlu misalkan dulu yang atas ini jadi x gitu, yang 2 beta r ya, ini kan masih ada pengganggunya 2 beta ya, berarti kita misalkan saja. Maka misalkan saja ya, kita perlu misalkan ini. Nah, misalkan saja, nah misal ya bahwa x-nya itu sama dengan 2 beta r, biar jadi bentuk seperti ini ya. Nah, berarti di sini kalau kita punya eh, apa namanya, kalau kita punya r berarti kan sama dengan x per 2 beta. Kalau kita turunkan terhadap x berarti kan dr sama dengan 1/2 beta dx ya. Nah, artinya integral 0 tak hingga dari r e pangkat min 2 beta r dr bisa kita nyatakan ya, r-nya kita ganti ya dengan x per 2 beta ya. Berarti 1/2 beta integral 0 beta hingga ya x e pangkat 2 beta r diganti dengan x ya, min x. dr-nya diganti 1/2 beta dx ya, 1/2 betanya keluar, dikalikan ini berarti kan kuadrat gitu ya. Ini dx gitu ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, ini kan x pangkat 1 ya, ini pangkat 1 ya, berarti kan n-nya kan 1 ya, berarti kan ini dengan n1 ya, sorry, ini x-nya dengan n-nya 1 ya, ini kan pangkatnya 1 kan, sudah cocok ya bentuknya sama ini ya. Nah, berarti jawabannya n faktorial, berarti 1 faktorial, berarti kan 1/4 beta kuadrat ya, dikalikan 1 faktorial ya. Nah, 1 faktorial kan 1, berarti kan sama dengan 1/4 beta kuadrat ya. Jawaban kayak gitu boleh, nggak perlu luas ya, karena ini ini pasti diketahui ya, ini pasti diketahui di soal ya, di petunjuk soal diketahui, di petunjuk soal ya, makanya ya kalian harus peka sama apa namanya, petunjuk yang ada di soal gitu ya. Nah, oke. Terus ya udah, kita bisa lanjutkan ya. Nah, bagaimana dengan hasil yang pertama ini? Integral 0 2 pi d theta. Ya langsung aja ini bisa 2 pi gitu ya. Karena di sini nggak ada tetanya, jadi simpel gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini nanti jawabannya ya, berarti kan itu kan ya, c kuadrat dikalikan 2 pi dikalikan 1/4 beta kuadrat sama dengan 1 ya. Berarti artinya c kuadrat itu sama dengan ya, sama dengan berapa nih? 2 beta kuadrat ya. 2 pi beta kuadrat ya. Gitu. Nah, itu ya. Berarti
C-nya sama dengan akar 2pi beta. Ya, begitu. Nah, ini kan sudah sesuai dengan apa yang diminta ya. Kita menyatakan konstanta normalisasi dalam parameter atenuasi beta. Parameter atenuasi itu parameter pelemahan eh, fungsi gelombang itu tadi. Ya, biasanya ada di fisika gelombang tuh. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan nilai C tadi pada fungsi gelombang itu V-nya gara-gara di bawah, Mas. V-nya, oh ya, V-nya di bawah ya. Oke, oke. Nah, kebiasaan deh. Ya, oke, oke. Thank you, thank you. Oke. Nah, ini kan berarti kan 2 beta kuadrat per pi ya. Nah, berarti ini kan C ya, akar 2 per pi ya. 2 per pi beta. Nice, nice. Berarti kalian masih fokus ya. Nah, artinya ya udah fungsi gelombangnya, maka fungsi gelombang ya ternormalisasi. Nah, berarti jadinya VR itu kan akar 2 per pi beta E pangkat min beta R. Ya, oke, nice. Jadi kita selalu menggunakan fungsi gelombang ternormalisasi sekarang. Ya. Yang kedua, oh ini, nah ini lebih tantangan nih. Nilai ekspektasi X, nilai ekspektasi Y, PX, PY. Nah, gitu ya. Jadi ada 4 yang ditanyakan nih. Ada nilai ekspektasi X, Y, ya, PX, PY. Ya. Nah, kita cari dulu yang X dulu misalkan. Ya. Nah, sebenarnya kita tuh bisa mencari nilai X saja yang mewakili saja X saja. Nanti nilai X itu pasti sama dengan Y. Kenapa? Karena kalau kita lihat sistemnya, lingkaran itu kan simetri, ya. Pasti komponen X-nya itu sama dengan Y, ya. Jadi kita cukup cari sekali saja, pasti ketemu. Tapi mari kita buktikan saja ya, kalau X sama dengan Y. Nah, by definition, nilai X ini kan gini ya, nilai ekspektasi X itu kan integral min tak hingga V star X V D 2 R. Nah, loh Mas, ini kan bisa dibagi gini kan? Ya, dibagi gini lagi kan? Ya, V star V D2R. Nah, tapi definisi kalau kita sudah menggunakan fungsi gelombang ternormalisasi, maka yang bagian bawah ini sudah nggak perlu lagi. Ya, tapi kalau misalkan fungsi gelombangnya belum ternormalisasi, maka kita harus dibagi yang tadi itu ya. Nah, begitu. Nah, ya udah sekarang D2R tadi kan definisinya kan itu ya. Nah, berarti kan ini. Nah, sebentar. Nilai X-nya tadi, nilai X-nya tadi bisa diubah jadi ini, R dan theta. Kenapa? Karena nanti ini kan ada batasan DR dan d theta. Nah, itu dia. Nah, berarti kan ini kan min tak hingga C star C itu kan tadi kan C kuadrat ya. Berarti kan gini ya, sebentar. Berarti kan V star V ya, ini kan bisa ditukar-tukar nggak masalah. X-nya di depan nggak masalah sebenarnya. Ya, berarti ini kan akar 2 per pi ya, dikalikan akar 2 per pi kan. Ya, berarti kan ini E pangkat min 2 beta R. Ya, berarti kan sama dengan 2 per pi E pangkat min 2 beta R. Ya. Ini kan E pangkat min beta R kalikan E pangkat min beta R gitu loh. Ya, atau gini deh, tak sederhanakan deh. Ya, ini kan star gitu ya. E pangkat min beta R star akar 2 per pi E pangkat min beta R. Ya, berarti kan ini kan mau distarkan kan nggak ada perubahan ya, karena ini bilangan real gitu. Berarti kan 2 per pi kali 2 per pi, berarti kan ini 2 per pi ya. E pangkat min beta R, E pangkat min beta R, berarti E pangkat min 2 beta R. Ya, dimana X-nya sama dengan R cos theta. Tahu dari mana? Definisi dari koordinat polar ya. Ini kan kalau kalian proyeksikan ke X, ini kan ke Y, jadinya seperti ini, begitu ya. Lanjut. Ya, angka kita bisa
perluas definisinya, ya. Batas theta tadi kan 0 sampai 2pi ya. Batas yang R 0 sampai tak hingga, ya. Berarti ini 2/pi-nya boleh kalian keluarkan, lalu dikalikan apa nih? Dikalikan D2R-nya kan tadi kan ya R dr dt d theta. Ya, berarti kan ini R ya, dan di sini kan X-nya R cos theta ya, dikalikan R cos theta ya, dr dt d theta. Gitu ya. Nah, kumpulkan R sama R, kumpulkan theta sama theta. Ya, berarti ini kan 2/pi ya, integral 0 2pi cos theta d theta, integral 0 sampai, oh sorry, maaf lagi. Ini lupa lagi. Ini ya, fungsi gelombangnya V star V-nya lupa tadi. E pangkat min 2 beta R. Ya. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti ini 0 beta hingga R kuadrat E pangkat min 2 beta R di dr. Nah, sebenarnya kita nggak usah hitung susah-susah sebenarnya. Integral integral yang kosinus ini, kalau diintegralkan hasilnya kan sin ya. Sin theta. Dengan batas 0 sampai 2pi. Ya. Sin 2pi kan 0. Ya, sin 2pi dikurangi sin 0. Sin 360 kan 0. Berarti kan sin 0, 0. Berarti 0. Berarti ya udah. Hasilnya 0 kalikan berapapun ya 0. Tanpa kita ngitung yang belakang ini. Ya. Berarti kita dapatkan nilai ekspektasi X-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, udah kita bisa lakukan dengan cara yang sama juga untuk yang Y. Ya. Yang Y. Bedanya yang Y itu nanti nilai definisi Y-nya kan R sin theta ya. C star Y V D2 D2R. Ya. Nah, dengan cara yang sama ya, kita kopas aja. Berarti kan 2/pi ya. 0 2pi. Nah, ini nanti ini 0 tak hingga R sin theta ya. Beda di sini ya doang. E pangkat min 2 beta R dr dt d theta. Gitu ya. Nah, yaudah kumpulkan satu-satu. 2/pi 0 2pi yang theta ya. Sin theta d theta. 0 tak hingga R kuadrat E pangkat min 2 beta R dr. Ya. Nah, lagi-lagi kita cek ini coba. Kita sama nggak dengan itu? Kita buktikan. Ini hasilnya integral sin kan min cos ya. Nah, dari 0 2pi. Berarti kan kalau kita hitung kan tinggal balik aja ya kalau minus ya. Berarti kan cos 0 dikurangi cos 2pi. Cos 0 itu 1. Cos 360 itu juga 1. Ya, 2pi kan 360. 1 kurangi 1 kan 0. Nah, ya udah, berarti kan hasilnya ya, ya. Berarti nilai ekspektasi Y itu adalah 0. Ya. Nah, ini kita rapikan lagi ya. Nilai ekspektasi Y kan itu adalah 0. Dan nilai ekspektasi X pun juga 0. Gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa menghitung apa ini? Nilai ekspektasi PX dan PY. Nah, ini kan gampang, nggak usah pakai definisi yang min I habar itu, nggak usah kelamaan. Nah, nilai ekspektasi P X itu kan momentum kan definisinya apa? Massa perubahan dx per dt ya. Tapi karena ini x ininya 0, berarti ya udah hasilnya 0. Lalu yang py itu kan m dy d dt ya. Massa dikalikan perubahan posisi terhadap perubahan waktu ya. Dimana y-nya itu 0, maka hasilnya yang py pun juga 0 ya. Nah, kita dapat ini hasilnya nih. Nilai px itu 0, nilai py itu 0 ya. Biasanya yang nilai ekspektasi posisi itu sering 0 ya. Itu sering banget 0. Gitu ya. Nah, oke. Itu clear yang kedua. Yang ketiga bagaimana? Nilai ekspektasi R kuadrat dan P kuadrat. Nah, ini beda sekarang. Ini sudah tinjauannya sudah 2 dimensi sekarang. Nah, R kuadrat dan P kuadrat ya. Nilai ekspektasi
R kuadrat dan P kuadrat. Ya. Nah, ya udah, yang jelas kita harus tahu definisinya dulu, bahwa kalau R kuadrat itu ya, ini sebenarnya nggak usah vektor ya, karena sudah produk ya, kuadrat itu. Jadi nggak usah. Nah, berarti nilai ekspektasi R kuadrat kan tinggal tulis aja ya. Minta hingga dan tak hingga V star R kuadrat V D2R. Nah, sekarang yaudah kita masukkan lagi yang tadi itu. Berarti kan minta hingga tak hingga, di mana V star V tadi kan 2 per Pi E pangkat min 2 beta R. Ya, ingat ya, kalau ini posisi V star V-nya boleh langsung dikalikan, boleh ditukar-tukar nggak masalah. Tapi kalau ini sudah momentum, kan melibatkan operator turunan. Jadi urut-urutannya diperhatikan ya. Nggak bisa ditukar-tukar kalau momentum. Ya. Nah, berarti ini kan jadinya 2 per Pi ya, R kuadrat E pangkat min 2 beta R. Ya, dikalikan D2R. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Ya, tentu saja kita menggunakan sifat yang tadi. Ya, nah kita harus ingat-ingat selalu sifat-sifat ini, dan ini pasti diketahui di soal. Ya, gitu. Nah, gitu loh. Nah, ini ingat ya. Bentar, dulu. Bentar ya. Nih. Nah, ini kita, nah ini harus kita ingat-ingat selalu ini. Ya. Oh, sebentar. D2R-nya lupa. Aku lupa jabarin lagi. Ya, sorry. Bentar ya, aku lupa jabarin lagi. Tahu tuh di mana salahku? Ya, D2R-nya itu kan apa? D2R itu kan R dr dt dθ, elemen luas ya. Berarti kita pisahkan R dengan R, theta dengan theta. Ya, berarti kan sekarang sudah integralnya sudah 2 ya, karena ada 2 diferensial. Nah, kalau yang batasnya R kan 0 sampai tak hingga ya. Kalau batas yang theta 0 sampai 2 pi. Ya, kita kumpulkan yang theta 0,2 pi dt dθ. Kita kumpulkan yang R ya. R kuadrat kali R kan R pangkat 3 ya. E pangkat min 2 theta R dr ya. Nah, baru kita gunakan ini. Nah, ini ingat ya. Kita kasih kata tanda bintang gitu. Nah, kita ingat perumusan itu ya. Nah, tak taruh di sini ya, ingat. Nah, ini. Nah, sekarang tentu saja kita perlu memisalkan ya, kita perlu misalkan X-nya sama dengan 2 beta R. Ya, artinya R itu sama dengan X per 2 B beta. Tujuannya biar jadi fungsi X begitu. Nah, selanjutnya kalau kita turunkan, berarti kan dr sama dengan dx per 2 beta. Ya. Lalu kita masukkan ke sini. Berarti kan integral 0 tak hingga R pangkat 3 E min 2 beta R dr itu sama dengan berapa? Berarti kalau ini R-nya pangkat 3, berarti kan X pangkat 3 per 2 beta pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 beta pangkat 3. Jadi kalau sampai tak hingga X-nya X pangkat 3, E pangkat 2 beta R dimisalkan X. Nah, dr-nya apa nih? Dr-nya dx per 2b per 2 beta. 2 betanya keluar. Berarti kan 2 beta kali 8 beta. Berarti kan 16 beta dikalikan beta pangkat 3. Berarti kan 16 beta pangkat 4. Ya. Nah, sekarang ini apa ini? Ya, berarti kan ini N ya. Ini N, ini N. Berarti kan jelas ya. Ini kan N-nya di 3. Ya. Nah, berarti kan hasilnya berapa? Langsung saja N faktorial. Berarti kan 3 faktorial dibagi ini 16 beta pangkat 4 ya. 3 faktorial itu kan 3 kali 2, berarti kan 6 per 16 ya. 6 per 16 berarti kan ya 6 per 16 beta pangkat 4. Coret ya, bagi 2 3, bagi 2 8, berarti kan ini kan 3 per 8 beta pangkat min 4 ya.
Nah, ya udah, berarti kita temukan sekarang hasilnya ini. Ya, hasilnya kita temukan nih. Oke, jadi aku lanjutkan. Berarti ini sama dengan 2 per pi. Nah, seperti biasa, ini kan karena nggak ada fungsi theta ya di sini ya. Berarti langsung diintegralkan. Ini kan jadinya 2pi ya ini ya. Nah, hasilnya 2pi. Nah, berarti langsung saja berarti kan dikalikan 2pi dikalikan ini ya. Ya, dikalikan berapa itu? 3/8 beta pangkat min 4 ya. Berarti ini pi-nya bisa kalian coret ya. 2 kali 2 4 bagi 8 ya, 1 ini 4 ya. 1 2 berarti kan artinya nilai ekspektasi dari R kuadrat itu sama dengan 3/2 ya, beta pangkat min 4 gitu ya, gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang P kuadrat ya, yang P kuadrat. Eh, nah, kalau P kuadrat nggak bisa ya dinyatakan seperti ini ya, beda definisinya ya, nggak sama. Nah, kalau P kuadrat, kalau P kuadrat, nah berarti kan definisinya begini, min tak hingga V star P kuadrat V D2R. Hati-hati, ini V star V-nya nggak boleh langsung dimasukkan yang ini ya. Kenapa? Karena ini operator turunan. Jadi kalau ini turunan ini harus dikerjakan ini dengan yang ini dulu, nggak boleh ditukar-tukar ya. Nah, ingat definisi dari P apa? Operator P itu kan ya definisinya kan min eh, secara umum ya 3 dimensi ya. Kalau kalau sudah lebih dari 1 dimensi bisa 2 dimensi atau 3 dimensi ya, jadinya min I bar delta ya. Maka kalau misalkan P kuadrat jelas ya, kuadratin aja berarti min I kali min I kan min 1 ya, min H bar kuadrat Laplasian ya. Nah, di mana Laplasian itu untuk koordinat polar itu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah, ini pun biasanya pasti diketahui ya di soal ya. Nah, itu diketahui ya. Mungkin kalian ada yang ingat Laplasian itu di do 2 do r kuadrat tambah seper r do per do r tambah seper r kuadrat do 2 per do theta kuadrat. Ini untuk koordinat polar ya, polar r, theta. Kalau spherical sudah beda lagi ya. Nah, yuk lanjut. Berarti nanti definisinya ini kan begini, min tak hingga ya, sorry, eh, ini langsung aja ya, tak keluarkan ya. Kan D2R kan D D2R kan tadi kan R DR D theta gitu ya. Berarti kan ini 0 tak hingga untuk R-nya. Berarti ini kan V star ya. P kuadrat sama dengan min ya, min H bar kuadrat ya, min H bar kuadrat. Min H bar kuadrat tak, tak, tak integralkan sampai 2pi ya. Ini masuk ini Laplasiannya, Laplasian V R dr dt d theta ya. Nah, kita sebenarnya bisa pakai clue ini langsung ya. Nah, bisa pakai clue itu langsung sih ya. Oh, sorry, ini tak gunakan clue-nya dulu aja. Kita mengeluarkan batasnya nanti aja ya, biar simple gitu loh. Ini dari minta hingga tak hingga ya, masih belum kita keluarkan, berarti masih tetap apa namanya, masih tetap di 2R ini. Nah, kita gunakan petunjuk tadi ya. Nah, ini harusnya di sini ya, nggak urut ya aku ya. Nah, ini, nah soalnya memunculkan Laplasiannya ini loh ya, gitu ya. Nah, gitu polarnya ini ya. Terus jangan lupa juga bahwa kita gunakan petunjuk dulu. Nah, ini belakangan ya, aku kurang runut. Nah, kita tadi ada petunjuk, ada clue ya, bahwa apa tadi? Bahwa ini ya integral
ini ya sama dengan ini. Nah, itu bahwa integral ya, ini D2R-nya bisa di depan juga sama saja sebenarnya. Integral eh, integral V star Laplacian V D2R itu bisa ditulis jadi integral ya Laplacian V ya bisa begini D2R ya. Mana tadi? Oh, sorry. Laplacian V yang dikuadratkan ya. Laplacian V yang dikuadratkan. Nah, Laplacian V yang dikuadratkan. Ya, boleh begini. Nah, begitu. Nah, nanti dengan Laplaciannya seperti ini ya. Nah, kita ubah definisi dulu ya. Berarti ini min h bar kuadrat. Berarti itu kan min jadi plus ya. Nah, berarti gini, plus h bar kuadrat min tak hingga ya Laplacian V kuadrat D2R ya, dimana langsung aja ya D2R-nya itu kan R dr d theta ya, berarti kan ini R dr d theta, berarti apa, berarti batas integralnya pun juga ada dua ya, yang R dulu 0 tak hingga, lalu yang theta itu dari 0 sampai 2 pi ya, baru kita masukkan dulu ini. Nah, ini ya. Kita masukkan. Nah, untuk yang elemen theta, ya udah keluarkan aja integral 0,2 pi ya. Masuk aja d theta. Nah, yang ini tak hingga. Terus, nah ini ada banyak nih ya. Laplacian V. Berarti semua ini kena V. V ya. Kalau kita V kan jadi kena semua ya. D2 V per do R kuadrat ya, ditambah seper R ya, do V do R ya, dikalikan apa ini seper R kuadrat do 2 V do theta kuadrat, terus dikuadratin lagi ya, R dr dt RDR saja ya, itu. Nah, ini karena ini bukan fungsi theta, ya udah ininya kan 0 ya. Nah, maka kita bisa turunkan dulu untuk ini ya, D2V do R kuadrat. Kita ingat bahwa V kan tadi kan akar 2 per Pi ya, E pangkat min beta R. Berarti kita punya do V dr ya, jadinya kan min beta akar 2 per Pi E pangkat min beta R. Dan tentu saja kalau kita turunkan 2 kali ya, kalau kita turunkan 2 kali berarti min betanya maju lagi kan, min beta min plus beta kuadrat ya, akar 2 per pi E pangkat min beta R ya. Sorry, kok D2 beta toh, D2 V ya. Nah, berarti langsung aja, berarti kan ini ya, eh, langsung aja masukkan ya, berarti ini kan integral yang ini sampai 2 pi langsung aja 2 pi, berarti kan ini 2 pi h bar kuadrat ya, 0 tak hingga itu ini D2V per dr kuadrat ya, berarti kan ini ya, berarti kan beta kuadrat akar 2 per pi E pangkat min beta R ya. Terus betul nggak sih ini definisinya, tunjuknya? Ya betul ya. Nah, ada soal aslinya kok, soal aslinya tuh ini. Oh, sebentar, bukan. Soal aslinya bukan di sini. Karena aku cekkan ya. Oh, betul ya. Betul. Ya, aman. Betul. Ya, gitulah. Ya. Terus ini kan seper R ya. Dikalikan seper R akar 2 per pi ya. Terus ini do V do R. Ini min beta ya. Ini min ya. Min apa tuh? Min beta E pangkat min beta R ya. Kuadratkan RDR ya. Nah, ini pecahkan satu-satu ini. Ini kan sama dengan 2 pi h bar kuadrat ya. 0 tak hingga
suku pertama ini. Perhatikan ini kan beta pangkat 4 ya. 2 per pi, kuadratin yang pertama dulu. Kuadratin semua. 2 per pi, beta pangkat 4, E pangkat min 2 beta R. Lalu dikalikan ini. Min 2 ini kali ini. Min 2 beta kuadrat dikalikan beta pangkat 3 ya. Per R ya. Akar 2 per pi, akar 2 per pi. Berarti kan dikalikan 2 per pi. Ya ini kalikan ini. E pangkat min 2 beta R. Ya. Tambahkan min kan kuadrat, tambahkan ya. Beta kuadrat ya per R kuadrat dikalikan 2 per pi ya. E pangkat min 2 beta R. Ya. Semuanya dikalikan R kan? Masuk berarti. R-nya masuk ke sini ya. R kalikan R kalikan R. Itu ya. Begitu. Oke, sebentar. Ya, oke. Nah, dikalikan, ini kan semuanya dikalikan DR. Ya. Oke, lanjut. Ini kan berarti kan semua 2 per pi-nya bisa dikeluarin ya. Pi-nya keluarin. Ini coret ya, coret, coret. Itu ya. Nah, oke. Yuk, lanjut. Berarti kan ini duanya bisa dikeluarin juga ya. 2 kali semua 2, 2, 2, 4 ya. Berarti kan 4 berkuadrat ya. Nah, integralin satu-satu. Kalau tak hingga, berarti kan ini beta pangkat 4 keluarin R, E min 2 beta R, D, DR. Ya, min. Ini R sama R-nya bisa dicoret ya. Berarti min beta pangkat 3 ya. 0 sampai tak hingga. E pangkat min beta R, DR. Ya, tambahkan ini. Duanya sudah keluar ya. Berarti ini beta kuadrat 0 tak hingga R pangkat min 1 ya. Ini kan R coret ya. R pangkat min 1, E pangkat min 2 beta R D, DR. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, kalau hasil yang ini kan tadi sudah dikerjakan ya ini ya, yang ini ya. Nah, tadi hasilnya berapa ini yang tadi ini? Integral R E pangkat min berapa itu? Integral R E pangkat, nah ini ya. Integral 0 tak hingga R E pangkat min 2 beta R dr sama dengan 1/4 beta kuadrat ya, 1/4 beta kuadrat ya. Nah, kalau yang tanpa R ini ya, ini juga bisa diselesaikan pakai yang tadi itu ya. Berarti yang bagian yang kedua ini ya, bagian yang kedua ini. Bentar. Ini ya, bagian yang kedua ini. Ini katakanlah apa namanya, A gitu ya. Nah, bagian A ini berarti kan integral 0 sampai tak hingga E pangkat min beta R dr. Ini kan sebenarnya sederhana ya. Integralnya ini kan jadinya min 1 beta E pangkat min beta R dari 0 tak hingga. Ya, berarti kan ini kan jadinya kan min 1 beta, batas yang atas masuk ya. E pangkat min tak hingga kan ini ya, dikurangi E pangkat 0. E pangkat min tak hingga kan 0 ya. Ini kan 1. 0 per 1 minus. Berarti kan minus 1. Kali min 1 beta. Kan 1 beta ya jadinya ya. Maka hasilnya ini kan sama dengan 1 beta. Ya. Nah, sekarang suku yang ketiga ini. Ya. Katakanlah ini B gitu. Nah, yang B. Nah, kira-kira itu bisa nggak ya diselesaikan pakai yang prinsip ini tadi untuk n minus. Masalahnya kan n minus yang faktorial itu kan nggak ada, minus 1 faktorial itu nggak ada ya. Jadi ya udah kita coba pakai parsial saja ya. Integral 0 tak hingga R pangkat min 1 E pangkat min 2 beta R dr ya. Kita misalkan saja yang jadi kalau pakai parsial ini nggak bakal habis-habis sih sebenarnya.
Hmm. Kalau pakai sebentar, ini kalau pakai parsial nggak bakal habis-habis ini. Coba kita cek ya. Ini apa namanya? Ini U, ini D, DV, ya. Berarti kan U dikalikan V, ya. U dikalikan V. V-nya ini kan min seperdua beta ya. Pangkat min 2 beta R, ya. 0 tak hingga min integral V ya. Nah, integral V, integral V, V. Ini V pangkat min 2 beta R DU. Turunannya ini kan min seper R kuadrat. Nah, nggak bakal habis-habis masalahnya. Gitu, nggak bakal habis-habis. Ada nggak ya trik yang bisa ngintegralin ini? Gitu. Atau kalau misalkan tak pakai permisalan yang tadi itu pun juga nggak mengubah hasil ya. Sebentar. Nah, nggak bakal habis-habis gitu integralnya itu. Coba aja ya, misalkan aja eh, itu betul ya, sudah betul, sudah betul. Nah, ini yang jadi masalah yang ini. Sebentar, sebentar ya. Definisi dari ini apa ya? Nah, definisi dari ini Laplacian V kuadrat itu sama dengan Laplacian V star ya, dikalikan Laplacian V. Ya, Laplacian, iya karena perubahan ya, sama aja ya. Tak. Ada nggak ya cara integralin itu, yang suku yang ketiga itu? Hmm, sebentar. Kalau kita gunakan permisalan saja, misalkan saja R itu sama dengan, sorry, eh apa tadi? Dua, apa namanya? Dua beta R itu misalkan saja seper seper X gitu ya, seper X gitu. Nah, 2 beta R itu sama dengan seper X gitu. Sorry, sama dengan X gitu. Sama dengan min X gitu. Ya, atau X saja ya, X saja. Nah, X saja. Nah, berarti kalau kita punya eh, seper seper X saja, seper X ini ya. Berarti kalau kita punya seper 2 beta R itu sama dengan X ya. Berarti R pangkat min 1 itu sama dengan 2 beta X. Nah, berarti yang ini itu kan sama dengan 0 tak hingga R pangkat min 1 kan ini ya, sama dengan 2 beta X ya, 2 beta X pangkat ya, min 2 beta R, min seper X ya, min seper X, DR-nya itu ya. Nah, DR-nya ini gimana nih? Berarti kan ini kan eh, kalau R-nya kan sama dengan seperdua beta X ya, berarti kan DR-nya kan sama dengan min seperdua beta X kuadrat di dx. Gitu ya. Nah, gitu. Sebentar, itu min 2 beta R super X. Nah, berarti kan DR-nya itu kan eh, min seperdua beta ya, min seperdua beta itu per X kuadrat ya, per X kuadrat di dx. Berarti kan ini kan sama dengan itu ya, min min 0 tak hingga x pangkat min 1 pangkat min x pangkat min 1 di dx. Nah, bentuknya bakal bakal sama nggak ya? Itu tadi, bentar. Iya, nggak sama ya. Sebentar, aku cek coba.
Bentar. Atau kalian mungkin ada ide yang integralin itu? X, pangkat ya. Ntar ya, sabar ya. Sabar. Sebentar. Itu enggak. Atau coba aja ya, misalin aja, entar, sabar. Kita bisa aproksimasi nanti. Oke, sabar. Integralinya ini yang ribet ya. Ini super R ya, super R gitu. Nah, misalkan saja U-nya yang ini sekarang. U-nya yang ini. Nah, dv-nya yang ini. dv-nya ini. Nah, ini dv. Nah, kalau misalkan U-nya itu E pangkat min 2 beta R, berarti du itu min 2 beta E pangkat min 2 beta R. Kalau V-nya itu sama dengan seper R, ya, dv-nya itu sama dengan seper R dr, berarti V-nya itu malah len jadinya ya, len R. Malah ribet jadinya. Gitu ya. Nah, bagian yang ketiga itu tak aproksimasi aja ya. Yang ketiga itu ya. Bagian yang ketiga itu tak aproksimasi aja sebentar. Integral x. Ya, sebentar. Kalian ada cara lain nggak mungkin? Oh, gini aja. Sebentar. Bentar ya, coba di Wolfram ya. Wolfram alpha. Nah, gini aja deh. Sik. Integral, bentar ya. Integral seperti. Bentar. Oke, sik. Oh iya, bisa. Gini aja. Aku punya ide nih. Bentar ya. Oke, tetap dimisalin ya. Sorry. Maaf membuat kalian menunggu. Nah, ini harusnya ada clue-nya di OnMiPy ini. Aku harusnya ada clue-nya itu. Clue-nya itu pasti seperti ini. Nanti eksponensialnya dijabarkan. Ya, sebentar. Kita misalkan aja, misal ya. Misal X itu sama dengan 2 beta R. Ya, berarti R-nya sama dengan X per 2B, 2 beta. Berarti betul ya, berarti seper R itu sama dengan 2 beta per X. Ya, berarti ini kan dr kan sama dengan dx per 2b 2 beta. Ya,
Berarti yang ini itu sama dengan 1/r-nya kan jadi ini ya, 2 beta 0 tak hingga x pangkat min x, dr-nya dx per 2 beta ya, dr-nya dx per 2 beta ya. Nah, coret. Nah, ini kan jadinya integral 0 tak hingga x pangkat min x dx. Nah, ideku gini ya, bagian yang itu tadi 0 tak hingga x pangkat min x dx ya, bagian x-nya itu bagian ini eksponensialnya tak jawabin jadi deret ya, kan jadinya gini, 1 min x per 1 faktorial tambah x kuadrat per 2 faktorial gitu ya. Nah, itu plus banyak sekali ya sampai dx gitu ya. Nah, eh, jadinya kan ini kita bisa gunakan apa namanya, dua dua apa namanya, dua suku dua suku pertama aja sebenarnya ya, dua suku pertama berarti kan ini integral 0 tak hingga x min x kuadrat per 2 faktorial plus bla 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 dx ya gitu. Nah, ini hasilnya apa ini? Hasilnya hasilnya mendekati tak hingga ya. Hasilnya kan infinite ya. Berarti kalau hasilnya infinite ya, kalau hasilnya infinite, kita ingat ya, hasil infinite berarti kan 1/r-nya gimana? 1/r 2 beta per x. Berarti kalau misalkan x-nya infinite, berarti 1/r-nya itu kan akan mendekati 0 ya, mendekati 0. Nah, berarti suku ketiga ini lenyap ya. Maka suku ketiga ini lenyap. Berarti suku ketiga lenyap ya. Suku B apa namanya, lenyap ya. Begitu. Gitu ya. Kan ada 1/r di sini. 1/r. Nah, sehingga hasilnya apa itu? 4h bar kuadrat ya. Nah, 4h bar kuadrat dikalikan berapa tadi? Ini ya. Beta pangkat 4 dibagi 4 kali beta kuadrat. Ya, gitu. Beta pangkat 4 per 4 beta kuadrat ditambahkan berapa itu? Ditambahkan ini ya, dikurangi min beta pangkat 3 per beta ya. Min beta pangkat 3 per beta, min 3 per beta. Berarti ini ya 4h bar kuadrat ya. Ini kan beta kuadrat per 4 dikurangi beta kuadrat per 1 ya. Berarti 1/4 dikurangi ya, 1/4 dikurangi 1 ya. Sebentar, ini minusnya betul nggak sih? Itu minusnya betul ya. Betul. Itu bentar. Ya, betul ya. Berarti ini kan jadinya 1/4 dikurangi 1. Itu min 3/4 ya. Min 3/4 beta kuadrat. Berarti kan nilai ekspektasi momentum kuadratnya itu sama dengan berapa itu? Min 3 beta kuadrat habar kuadrat ya, begitu guys ya. Nah, selanjutnya gimana itu? P kuadrat sudah selesai ya. Nah, sekarang kita hitung yang ini ya, hitung hasil kali ya, hitung hasil kali itu ya, x min x bar kuadrat ya, yang E ya, hitung hasil kali apa itu, x min x bar kuadrat ya, dikalikan apa, P min P kuadrat min P kuadrat ini ya. Nah, kalian masih ingat ya, di kuantum itu definisinya itu apa itu? Nah, definisinya tadi itu. Nah, definisinya ini ya, di kuantum itu definisinya apa namanya, delta J ini kan sama dengan delta J ya. Delta J kuadrat itu kan sama dengan itu ya. Nah, berarti kan sama dengan J min rata-rata J yang dikuadratkan kan sama dengan ini ya. Nah, itu
nilai ekspektasinya itu sama dengan ini. Ya, nanti kalian coba ya sifatnya. Kalian bisa lihat di buku Griffith halaman itu. Ya, itu sama dengan J kuadrat dikurangi ekspektasi J yang dikuadratkan. Kalian bisa cek buku Griffith ya, halaman 8 sampai 9 ya. Itu pembuktiannya ada. Jelas ya. Artinya kalau kalian punya ini nilai x min x yang dikuadratkan itu kan sama dengan apa ini? Sama dengan nilai ekspektasi x kuadrat dikurangi nilai ekspektasi x yang dikuadratkan. Nah, hasilnya kan tadi sudah tahu ya. Atau oh, sorry. Ini ada lagi yang harus dicari ini. X kuadrat dan px kuadrat itu. Ah, masih banget nih. Panjang banget nih jawabannya. Bentar ya. Nah, sorry. Kelompat tadi. Kelompat. Ya. Nah, kelompat tadi ya. Lupa tadi. Yang D itu tadi. Nilai ekspektasi X kuadrat dan PX kuadrat. Ya. Itu nanti aja ya. Nah, kalau nilai ekspektasi X kuadrat gimana? Berarti kan definisinya gini ya. V tak hingga V star X kuadrat V apa tadi? D2R. Elemen luas, dua dimensi ya. Elemen luas ya, tadi kan R dr d theta ya. Dan nilai X-nya itu kan R cos theta. Tahu dari awal tadi ini ya. R cos theta itu. Nah, jadinya ini kan bisa kalian pecah jadi dua ya. Bagian yang theta. Theta kan jadinya kan cos kuadrat theta ya. Cos kuadrat theta d theta. Lalu integral dari 0 sampai hingga bagian R-nya. Jadi kan R-nya dikuadratin ya. R kuadrat terus R kuadrat D2R-nya. Nah, ini sebentar. V star V-nya tadi kan E pangkat min 2 beta R. Nah, D2R-nya kan R kalikan DR. Ya. Nah, ini nggak bisa straightforward ini. Ya, ini kita taruh di belakang aja lah ya. Nah, ini nggak bisa straightforward ini. Yang karena tetanya harus dihitung juga. Ya, gitu. Tetanya harus hitung juga. Nah, gimana cara ngitung tetanya ini? Integral cos kuadrat theta itu. Ya, dari sifat ini aja. Bahwa ada cos 2 theta itu kan sama dengan 2 cos kuadrat theta min 1. Artinya cos kuadrat theta itu kan sama dengan ya, cos kuadrat theta kan sama dengan setengah plus setengah cos 2 theta. Ya, artinya integral 0,2 pi cos kuadrat theta d theta itu sama dengan integral 0,2 pi ya, setengah plus setengah cos 2 theta d theta. Ya, pecah jadi 2 pi d theta per 2 ya, tambahkan setengah 0,2 pi cos 2 theta d theta. Ya. Nah, yang bagian ini ya, yang bagian ini itu ya, integral cos itu kan jadinya apa namanya, setengah sin 2 theta ya, 0 sampai 2 pi. Nah, ini kalau dimasukkan hasilnya 0 ya. Sedangkan yang ini d theta kan hasilnya 2 pi ya, berarti kan 2 pi per 2, berarti sama dengan pi ya. Nah, sekarang yang kedua ini integral ya, integral R pangkat 3 ya, R pangkat 3 E pangkat min 2 beta R dr. Kan tadi sudah ada ya jawabannya ya. Mana tadi? Ini ya, R pangkat 3 E min 2 beta R dr. Hasilnya 3 per 8 beta pangkat min 4 ya, 3 per 8 beta pangkat min 4. Jadinya ini hasilnya, oh astaga, lupa tadi, V star V kan ada 2 per P nya ya. Nah, tadi lupa. Itu jadinya 3 per 8 ya, 3 per 8 beta pangkat min 4. Jadi hasilnya itu sama dengan yang itu tadi ya, P itu yang R tadi itu ya. Jadi sama hasilnya gitu ya. Berarti nilai ekspektasi dari X kuadrat itu sama dengan 3 per 8 ya, 3 per 8. Nah, ini
ya. Ini kan sini ya, 3/8 beta pangkat min 4, ya. Ini kan ada 2 per pi nih, yang ini kan 2 per pi ya, ini tak pecah jadi 2 deh. Ini yang A gitu, yang A ini yang B gitu, ya. Ini yang A, ini yang B, ya. Nah, ini kan hasilnya pi ya, pi sama pi kan coret. Oh ya, ada duanya, dikalikan 2, ya, dikalikan 2, berarti kan 3/4 ya, 3/4. Nah, kalian kalian bisa lihat nggak di sini? Ini kan simetri ya. Kalau kalian lihat hasilnya yang ini, sebentar, bentar, coba cek. Sebentar, hasilnya ini kan 3/2 ya. Nah, kalau kalau ini sifat ya, jadi nanti kalau kalian di ujian, ini dengerin baik-baik, nggak usah dihitung 2 kali. Kalau misalkan ada sistem simetri, ya, berarti kan R kuadrat itu berlaku, ya, itu sama dengan 2 kalinya sigma X kuadrat, 2 kalinya sigma Y kuadrat. Nah, ini pasti X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat. Nggak usah dihitung 2 kali. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan Y kuadrat, terkesan panjang kan? Nah, itu kan berlaku simetri, jadi nggak masalah. Nah, ini kan hasilnya 3/4 toh. Ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita pakai simetri, ya, dengan apa namanya, dengan sifat simetri, nah nanti sama juga. Kalau sistemnya 3 dimensi, bola nanti sama dengan 3 kalinya. Ya, berarti X-nya sama dengan sepertiganya kan? Berarti X kuadrat itu sama dengan sepertiga seperdua R kuadrat. Tadi hasil R kuadratnya kan sudah dihitung toh, ya. 3/2 beta pangkat min 4, ya, seperdua 3/2 beta pangkat min 4 itu sama dengan 3/4 beta pangkat min 4. Hasilnya kan sama kan ya. Nah, hasilnya kan sama ini, sama. Jadi nanti di ujian kalian nggak usah hitung 2 kali, ya. Gunakan apa namanya, sifat simetri, ya. Kalau 3 dimensi sepertiganya, ya. Kenapa? Karena berlaku gini, R kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, ya. Itu simetri. Nah, kalau 2 dimensi 2 kalinya, ya. Nah, nanti kalian bisa, apakah ini berlaku juga untuk momentumnya? Coba kita cek, ya. Kalau misalkan px kuadrat, berarti kan tadi kan itu kan sama dengan min tak hingga v star px kuadrat v star d2r. Nah, ini nggak bisa langsung ya, hati-hati. Px itu definisinya apa? Min I habar do per do x, ya. Min I habar do per do x, gitu ya. Nah, kalau misalkan ini apa namanya? Kalau misalkan ini apa namanya? Itu apa sih? 2 kuadrat, berarti kan ini kan ya udah px kuadrat itu kan sama dengan min h bar kuadrat do 2 per do x kuadrat, ya. Jadi kalian nanti perlu nurunkan ini terhadap x gitu, ya, perlu nurunkan terhadap terhadap apa namanya? Terhadap x. Nah, masalahnya ini kan masalahnya v-nya kan bukan fungsi x. Tadi kan v-nya kan akar 2 per pi e pangkat min beta r. Masalahnya itu kan. Nah, berarti di per dx ini perlu dinyatakan dalam bentuk r gitu, ya. Gitu ya. Kalian bisa ubah ya definisi dari do 2 per do r kuadrat itu hubungannya apa itu sama x gitu, ya. Kita tahu bahwa uh, r kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, ya. Berarti kalau kita punya uh, apa namanya, kalau kita turunkan ya terhadap x ya, berarti kan 2r dr itu sama dengan 2x dx. Berarti kalau kita turunkan uh, do r do x kan jadinya kan x per r, ya. Berarti apa namanya, kita bakal tahu definisi dari do per do x-nya tadi itu bagaimana, gitu ya. Nah, bisa nggak dihubungkan dengan do per do r itu masalahnya kan?
kan gitu. Nah, atau gini juga bisa, gini juga bisa. Nah, bentar. Do per do R, do per do X itu hubungkan dengan R. Berarti kan do per do X dikalikan do X per do R. Ya, oh sorry. Bentar. Do per do X itu sama dengan do per do R, ya, do R per do X, ya. Biar operatornya ini jadi do per do R, karena ini fungsi R, bukan fungsi X masalahnya. Nah, berarti ini gimana? Do R per do X, kan kita tahu bahwa apa namanya? Bahwa X sama dengan R cos theta. Berarti kita tahu bahwa R sama dengan X per cos theta. Berarti dx itu sama dengan berapa? dr per cos ya, dx turunkan dx per dr, turunkan terhadap r, ya, turunkan terhadap r, berarti do apa sorry dr per dx saja, dr per dx itu sama dengan, ya, seper cos theta, ya. Berarti operator do per do x itu sama dengan seper cos theta do per do r, ya. Tinggal ganti aja. Nah, nanti kalian coba hitung, ya. Terus gimana itu? Terus masukkan berarti di sini. Ya, berarti kalau kita punya px kuadrat itu kan sama dengan min habar kuadrat, ini gak usah topi, ya. Px kuadrat min habar kuadrat, ini kalau dikuadratin kan do 2 per do x kuadrat kan sama dengan super cos kuadrat theta do 2 per do r kuadrat, ya. Ya. Nah, itu guys, cos kuadrat theta do 2 per do r kuadrat, ya. Nah, kita gak usah pakai sifat yang tadi, ya, langsung aja ini turunkan terhadap v itu. Nah, turunkan terhadap v, berarti sekarang ini, ya, berarti itu sekarang ini langsung aja, ya, kita keluarkan d2r nya kan r dr. Nah, berarti ini integral dari 0 sampai 2pi, 0 sampai tak hingga untuk r min habar kuadrat cos kuadrat theta, ya, min habar kuadrat itu, ya, seper cos kuadrat theta, v starnya kan tadi apa? Akar 2 per pi. Px kuadratnya ini, ya, seper cos kuadrat theta ini e pangkat min beta r. Lalu do 2 per do r kuadrat dari apa? Dari akar 2 per pi e pangkat min beta r, ya. Terus dikalikan apa? D2r kan r dr dt d theta. Itu, ya. Ini kan akar 2 per pi bisa keluar, ya. Berarti kan min 2 habar kuadrat per pi, ya. Theta kumpul sama theta 0,2 pi d theta per cos kuadrat theta, ya. Terus gimana nih? Integral 0 sampai tak hingga, ya. Ini kan seper cos kuadrat sudah keluar, ya. Ini e pangkat min beta r. Nah, ini r-nya itu gak ikut turunan, ya. R-nya gak ikut turunan. Turunannya cuma ikut sama v-nya. Berarti ini bisa di sini. Berarti ini turunannya ini gimana tadi? Turunannya ini kan hasilnya apa? Min beta kuadrat, ya. Min beta kuadrat e pangkat min beta r, ya, dr, ya. Jadinya ini min keluar, beta kuadrat juga bisa keluar, 2 habar kuadrat, ya, beta kuadrat per pi, integral 0,2 pi seper cos kuadrat, itu kan integral secant kuadrat theta, ya, d theta 0 tak hingga r, ya, itu r dikalikan e pangkat min 2 beta r dr. Nah, coba cari integral secant kuadrat tuh hasilnya apa? Integral secant kuadrat theta, ya, secant kuadrat x
Nah, itu hasilnya apa? Integral secant kuadrat X itu. Oh, hasilnya gampang ternyata. Hasilnya itu integral secant kuadrat itu hasilnya tangan X ya. Nah, tangan theta ya dari 0 sampai 2pi. Nah, masalahnya tangan tangan 360 derajat itu berapa? Tangan 360. Tan 360. 0 ya. Lalu tangan 0 ya, tangan 0. Tangan 0 itu 0 ya. Nah, ya udah kita gak usah ngitung susah ya. Hasilnya itu 0 ya. Nah, sehingga ini hasilnya 0. Nah, ya, berarti nilai ekspektasi Px kuadrat itu 0. Nah, ya, 0. Ya, berarti ini Px kuadrat itu 0. Ya, sebentar, itu betul ya soalnya ya. Ditanyakan Px kuadrat ya. Nah, gitu. Terus yang P kuadrat tadi apa 0 ya? Nggak 0 ya masalahnya ya. Nggak apa-apa deh. Hmm. Kalau nilai ekspektasi P yang dikuadratkan juga 0. Ya, berarti nilai ketidakpastian Heisenbergnya juga 0 dong. Ya, sebentar. Sebentar, ini kok 0 ya? Sebentar. Integral secant kuadrat X itu integral. Sebentar ya, aku pastikan dulu. Betul nggak? Integral secant itu tangan. Oh iya, tangan ya. Betul ya. Hmm. Terus apa artinya kalau 0 ya? Sebentar. Tangan 2pi itu 0 ya. Tangan 360 sin 360. Nah, ya udahlah. 0 ya berarti ya. Nah, yang berikutnya yang ini ya. Yang PX yang ini ya. Nilai ketidakpastian nih. Ini PX. Nah, hasil yang ini tadi berapa ini? X kuadrat dikurangi nilai ekspektasi kuadratnya. Nah, sebentar. Yang X kuadratnya ini hasilnya 3 per 4 beta pangkat min 4 ya. 3 per 4 beta pangkat min 4. Ya, nilai ekspektasi X yang dikuadratin itu 0. Berarti kan 3 per 4 beta pangkat min 4. Nah, sekarang masalahnya yang ini. Kok bisa 0 ya? Sebentar. Si. R. Bentar. Do R do X. Bentar ya. Bentar. Di X. X sama dengan R cos theta. Berarti R sama dengan X min cos theta. X. Itu per cos theta. Ya, per cos kuadrat secant kuadrat. Hmm. Tangan 360 itu 0 ya? Betul ya? Sin. Oh iya. Ya udah 0 berarti ya. Terus yang ini dikalikan ini ya, nilai ekspektasi ini. Ya berarti ini kan P. Berarti tadi PX. Nah, PX. Nah, ini turun ya. PX min
gini ya, min px gini kuadrat itu kan sama dengan px kuadrat dikurangi nilai ekspektasi p yang dikuadratkan. Ya, ini 0. Ya udah, berarti kan nilai ketidakpastian Heisenberg-nya, ini kan definisi ketidakpastian Heisenberg ini. Berarti kan, nah definisi ini kan sama dengan sigma x kuadrat. Nah, ini kan sigma p kuadrat. Ya, berarti kan sigma x kali sigma p ya udah sama dengan 0. Ya, berarti tidak memenuhi ketidakpastian Heisenberg dong. Ya. Nah, mencurigakan yang ini ya, yang x kuadrat ini. Bentar. Oke, sik. Kan ada seran nggak? Tuh, yang ada variabel theta-nya juga ya. Nah, ya udahlah, ya 0 ya berarti ya. Berarti yang F itu, ya, yang F ini, nah kita bahas satu soal aja ya. Nanti next itu kita bahas nanti aja. Yang ini, sebentar. Yang terakhir ya, tentukan nilai rata-rata energi kinetik dan energi potensial. Ya, selanjutnya tetapkan bahwa H bar kuadrat per 2m1, V0-nya 8, A-nya setengah. Ya, nah ini sudah masuk prinsip variasi ya. Tentukan apa namanya? Apa itu tadi? Sebentar, baca soalnya tadi. Yang F itu nilai rata-rata energi kinetik dan energi potensi sial. Ya. Nah, sebentar. Ini tidak memenuhi ketidakpastian Heisenberg ya. Tidak memenuhi ya ketidakpastian Heisenberg ya. Itu. Sigma X, sigma P harus lebih besar dari sama dengan H bar per 2. Ini sama dengan 0. Gitu. Nah, terus gimana nih? T dan V nanti tadi ditetapkan apa? H bar kuadrat per 2M sama dengan 1 ya. V0-nya dianggap 8, terus A-nya sama dengan setengah. Ya. Nah, yaudah kita tentukan dulu nilai T-nya itu tadi. Ya. Definisi T apa itu? T itu kan apa? P kuadrat per 2M. Ya, setengah seper 2M P kuadrat. P kuadratnya apa tadi? Ini ya. Min 3 beta kuadrat H bar kuadrat. Ya. Min 3 beta kuadrat H bar kuadrat per 2M. Ya, gampang. Lalu yang V. Ya, berarti V itu definisinya gini ya. Min tak hingga V star V D2R. Ya, di mana nilai V-nya tadi? Ya, di mana nilai V-nya tadi kan? Apa tadi? Nilai V-nya tadi ini ya. Itu sama dengan min V0 pangkat min R per A. Tapi V0-nya dianggap 8 ya. Berarti min 8 pangkat min R per A. Gitu ya. Berarti ini masukkan ini. Nah, D2R biasa ya pecahkan ya. Berarti ini min 8 bisa keluar. Terus ini batas yang theta, batas yang R ya. Nah, V star-nya itu kan langsung aja bisa keluar tuh ya. V star V. Nah, V star V itu kan 2 per P pangkat min 2 beta R. Ya, berarti itu keluar. Nah, min 8 dikalikan 2 per P. Ya, berarti itu kan pangkat min 2 beta R dikalikan ini. Ya, dikalikan ini. Pangkat min R per A. Ya, R dr d theta. Ya, sama kayak tadi. Terus gimana? Kumpulkan sama theta. Min 16 per Pi ya. 0 sampai 2 Pi. D theta ya. Terus ini 0 sampai tak hingga. Ini pangkat min ya 2 beta plus ya. Plus seper A ya. R ya. R D
dr, ya gitu. Nah sekarang gimana nih hasil integralnya ini? Itu masalahnya, hasil integralnya. Ya hasil integralnya ini ya. Bentar, ini misalkan aja ya, misalkan saja x itu kan sama dengan 2 beta plus seper a r. Ya berarti apa? Berarti r-nya itu sama dengan 2 beta plus seper a pangkat min 1 x ya. Nah, berarti turunannya dr itu kan ini ya, min e2 beta plus seper a min 1 dx. Ya, masukkan aja. Berarti itu ini kan 2pi ya. Ini sudah jelas ya, ini 2pi ini. Yang ini. Nah, ini 2pi. Lalu kita tinggal ngubah aja. Ya, tinggal ngubah aja berarti sama dengan yang ini min 16 per pi ya, dikalikan 2pi. Yang ini R-nya jadi itu ya, 2 beta plus seper A ya, pangkat min 1. X-nya bisa dikeluarin. Ini E pangkat, ini kali ini kan X ya, dibisalin X ya tadi ya, min X dx, dr. dr-nya tadi ini ya, berarti ini dr-nya kan ini ya, min 1. Berarti min 1 yang keluar juga, jadi ini pangkatnya min 2. Gitu ya. Terus dx. Nah, hasil yang ini tadi sama dengan apa ini? Ini hasilnya ini kan sama dengan 1 faktorial. Jadi tidak usah ya. Berarti ini nggak perlu dihitung ya. Nah, selanjutnya berapa ini? Ini coret ya. Coret sama dengan min 32 ya per ya 2 beta plus seper a kuadrat. Ya, ini nilai ekspektasi V-nya. Ya. Nah, terus oh ya, nilai A-nya setengah ya. Tadi nilai A-nya dianggap setengah. Kalau untuk nilai A-nya setengah, berarti nilai V-nya itu berapa ya? Berarti kan min 32 ya, 2 beta plus setengah ya, kuadrat. Ya, berarti apa nih? Nah, terus ada H bar kuadrat per 2M. Ya, ada H bar kuadrat per 2M. Nah, berarti kalau H bar, bentar ya, tadi kan nilai T-nya tadi kan ini ya, nilai T-nya tadi itu ya, berapa tadi? Min 3 beta kuadrat H bar kuadrat per 2M. Nah, kalau H bar kuadrat per 2M-nya 1, berarti nilai ekspektasi T-nya itu kan min 3 beta kuadrat. Ya. Nah, sekarang disuruh cari apa lagi tuh? Nah, kita harus mencari ini. Ya, carilah nilai beta yang memberikan E minimum. Ya, ini prinsip variasi namanya. Ya, singkat saja ya. Prinsip variasi. Ya, prinsip variasi itu tujuannya untuk apa? Mencari upper limit, ya, mencari upper limit, ya, mencari upper limit dari energi ground state, ya, mencari nilai upper limit dari energi ground state, ya, EGS. Jadi ada yang namanya upper limit, ada yang namanya lower limit. Kalau upper limit itu prinsip variasi. Kalau lower limit nanti ada yang namanya prinsip gangguan, ya. Ada 2 teknik, ya. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nilai E ground state itu harus kurang dari nilai ini ya, nilai ekspektasi Hamiltonian, ya. Nilai ekspektasi dari apa namanya? Ini ya, ekspektasi H V sama dengan H itu. Harus kurang itu. Nah, ya kita dapatkan energi ground state-nya. Nah, terus berarti ini kita bisa dapetin nih. Berarti kan nilai H-nya ya itu sama dengan T plus V. Ya, berarti gimana tadi? T-nya itu min 3 beta kuadrat dikurangi ya, dikurangi 32 ya per 2 beta plus setengah kuadrat. Ya. Lalu gimana cara nyari? Pertanyaannya gimana ini? Gimana cara nyari
nilai beta yang memberikan E minimum. Ya, tentu ini kalian sudah hafal ya metodenya ya. Nilai beta yang memberikan E minimum. E minimum itu berapa? Caranya gimana? Ya udah turunkan aja di yang nilai 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 beta yang memberikan E minimum. Nilai beta berapa untuk E-nya itu mi minimum. Ya udah kalian bisa pakai turunan ya. DH per D beta. H ini kan sama kayak energi ya. Makanya boleh diturunkan. Nah, ini kalau diturunkan gimana nih? Sorry. Ini betanya pangkat minus ya harusnya tadi ya. Sorry. Betanya pangkat minus ya. Sorry. Betanya ini pangkat minus ya harusnya. Sik. Sebentar. Oh, positif ya? Positif ya? Oh iya, positif. Aku ketukar-tukar sama yang minus tadi itu, sorry. Berarti turunkan ini. Nah, turunkan ini, kalau dia minimum, dengan E-nya itu minimum, berarti harus sama dengan 0. Turunkan ke beta, berarti kan ini kan min 6B beta. Ya, lalu turunkan ini. Ya, berarti ini kan, kalau diturunkan kan, ini kan jadinya pangkat 3 ya. Tapi ininya plus 2 kali 32. 64 ya, 64 per 2 beta plus setengah pangkat 3. Nah, turunkan yang dalam. Berarti kan turun yang dalam kan 2 beta plus setengah turunkan kan jadinya 2 ya. Gitu. Nah, ya. Turunkan jadinya kalikan 2 ya sama dengan 0. Berarti kan 128 ya 2 beta plus setengah pangkat 3 itu sama dengan 6 beta ya. 6 dibagi 2 3, 8 dibagi 2 64 ya. Berarti ini ya. Berarti hasilnya berapa ini betanya nih? Kalian bisa cari kan? Bentar ya. Nah, berarti ini kan eh, 64 ya, itu sama dengan beta dikalikan 2 beta plus setengah pangkat 3. Nah, nanti betanya berapa? Itu ya. Nah, kalian coba cari itu. Nanti hasilnya E-nya itu pasti minimum. Ya, Bentar. Ini 4 beta. Ini kan 2 beta plus setengah dikuadrat ini bisa ya. 4 beta kuadrat plus 2 kali 2 4 bagi 2 2 plus seperempat 2 beta. Ya, sebentar kalau ini diturunkan, tapi itu pangkatnya itu minus ya. Nah, betul ya. Di pangkat min R per A, min 2 beta. Oh, sebentar. V-nya tadi apa tadi? V-nya tadi itu ini. Min R per A ya. Itu dia. Min super A berarti kan min super A si min super A. Ya, udah betul ya. Bentar. Oke, betul ya. Min super 1 faktorial itu. Iya, jadi bentuknya nggak simpel ya bentuknya ya. Ya, kalian coba harus cari akar-akarnya ya. Ini jadinya beta pangkat 4 tuh. Ya, nggak simpel jadi bentuknya. T-nya betul ya. P kuadrat tadi. Tadi ada P kuadrat ini. Oke, oke. Sebentar. Beta pangkat 3. Ya, betul ya. Oke, udah gitu ya. Ya, untuk yang spin kita bahas mungkin mungkin besok saja ya spin ya. Besok saja yang spin. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada ya, nggak apa-apa.
ekspresi matematisnya memang nggak sesederhana